Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuni dari kelas 6 PGSD A1. Di sini saya akan mereview artikel upaya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Neighborhood Together pada tema 7 kelas 2 SDN 1 Sukosono. Submateri yang pertama hasil dari prasiklus, yang kedua hasil dari siklus 1, yang ketiga hasil dari siklus 2, dan yang terakhir yaitu simpulan. Yang pertama, hasil dari prasiklus. Hasil dari pelaksanaan kegiatan prasiklus dalam penelitian yaitu kendala yang terjadi ketika proses pembelajaran yang kurang aktifnya peserta didik, sehingga ada beberapa peserta didik yang hasilnya belum mencapai KKM yang sudah ditentukan. Hal ini bisa dilihat dari peserta didik kelas 2 di SDN 1 Sukosono. Peserta didik yang sudah mencapai KKM berjumlah 18 orang dan peserta didik yang belum mencapai KKM berjumlah 11 orang. Berdasarkan hasil data, peneliti dapat mengetahui bahwa jumlah peserta didik yang tuntas lebih banyak dibandingkan dengan peserta didik yang belum tuntas di kelas 2 pada mata pelajaran matematika. Dari jumlah 29 peserta didik, hanya 18 yang sudah mengalami ketuntasan dan yang belum mengalami ketuntasan yaitu 11 peserta didik. Persentase yang didapat dari ketuntasan hasil belajar adalah 62% dengan nilai rata-rata 70,3. Yang selanjutnya yaitu hasil siklus 1. Hasil dari pelaksanaan siklus 1 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada tema 7 subtema 1, pembelajaran yang dilakukan dengan satu tahap sesuai dengan jadwal dan alokasi waktu yang sudah ditentukan melalui 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Mendapatkan hasil belajar peserta didik mengalami penurunan dibandingkan hasil belajar dari prasiklus. Pelaksanaan siklus 1 mengambil beberapa sampel yang terdiri dari 2 siswa dan 3 siswi. Data hasil belajar siklus 1 dengan mengambil sampel 5 peserta didik yang dilakukan secara acak, dapat diketahui hasil persentase ketuntasan mengalami penurunan yang semula 62% menjadi 60% dengan perolehan nilai rata-ratanya yaitu 70, dengan 2 peserta didik yang belum memenuhi KKM dan 3 peserta didik yang sudah mencapai KKM. Hasil dari siklus 2. Pada siklus 2, peneliti menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi pada siklus 1 agar pada siklus 2 pembelajaran menjadi lebih efektif dan efektif lagi dengan menggunakan model NHT. Data dari siklus 1 nilai rata-rata adalah 70 dan nilai rata-rata dari siklus 2 adalah 84. Sedangkan nilai prosentase dari siklus 1 60% dan siklus 2 sudah meningkat menjadi 100%. Nilai ketuntasan peserta didik mengalami ketuntasan sesuai dengan KKM yaitu 70. Jadi penelitian pada siklus 2 ini mengalami keberhasilan sehingga peneliti tidak perlu melakukan penelitian ke siklus selanjutnya. Hasil dari pelaksanaan siklus 2 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 yang dilakukan dengan satu tahap sesuai dengan jadwal dan alokasi waktu yang sudah ditentukan mulai 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Mendapatkan hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan dibandingkan hasil belajar dari siklus 1. Pelaksanaan siklus 2 mengambil beberapa sampel yang terdiri dari 2 siswi. Simpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan penelitian melalui observasi peserta didik pada siklus 1 pada penerapan model kooperatif tipe NHT pada pembelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 masih banyak peserta didik yang kurang aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru dan kurang aktif dalam mempresentasikan hasil diskusi. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil
belajar aktivitas peserta didik yang memperoleh persentase 60% pada siklus 1 dan mengalami peningkatan pada siklus 2 dengan persentase 100%. Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan melalui observasi peserta didik pada siklus 1 pada penerapan kooperatif pada pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, peserta didik sudah mulai terbiasa menggunakan metode NHT, sehingga hasil belajar meningkat dengan nilai rata-rata 84 yang sudah mencapai KKM, yaitu 5 peserta didik dari 5 peserta didik, sehingga memperoleh persentase 100%. Pembelajaran dengan metode NHT dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian telah mengalami keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.